Itu dia, orang favoritku di dunia. Dia harusnya menjadi orang pertama yang melihat ini. Ivan, lihat. Aku berhasil. Aku lulus ujian dengan nilai tertinggi di kelasku. Wah, luar biasa. Lihatlah si jenius kecil kita. Tahu nggak sih pas kita belajar aljabar aku takut. Tapi aku pikir itu hanya matematika. Aku dapat ini dan lihat, aku dapat nilai A. Tentu saja kamu berhasil. Kamu jenius, yang terbaik dari kita semua. Aku lapar. Aku akan menyapu sisi ini agar kita bisa pulang lebih cepat. Adikku jenius, jenius, jenius. Kamu benar-benar penyanyi terburuk yang pernah ada. Setelah itu kami bergegas pulang dan mencari sesuatu untuk mengisi perut kami yang keroncongan. Wah, sepertinya ibu meninggalkan arepas di lemari es. Kau tahu aku benci itu menjijikkan. Satu, jangan pernah mengatakan makanan itu menjijikkan. Kalimat sederhana, aku tidak suka akan lebih baik. Dua, aku dapat bonus di kantor hari ini. Ayo, aku akan membelikanmu burger chorizo. Yeay, burger chorizo. Tunggu, tapi kamu harus simpan bonusmu untuk... Lupakan itu, malam ini kita rayakan, mi amor. Yeay! Hai semuanya, namaku Mirabel dan aku dari Kolombia. Ini saudaraku yang luar biasa, Ivan. Bersama-sama kita tim terhebat yang pernah ada. Ibu kami bekerja berjam-jam sebagai juru tulis wali kota dengan gaji yang pas-pasan. Dan meskipun saudaraku membantu dengan uang yang diperolehnya dari pekerjaan kasar di sekitar kota, kami tidak pernah merasa cukup. Tapi Ivan penuh dengan ide untuk membantu kami melupakan apa yang kurang dari kami. Aku sangat kedinginan. Radiator kami rusak. Ibu menelpon tukang dan terlalu mahal untuk memperbaikinya. Aku minta maaf teman-teman, tapi jika kita panggil tukang, aku tidak tahu apakah kita akan punya cukup makanan. Tidak apa-apa, Bu. Aku punya ide. Ayo pindahkan semua tempat tidur ke dapur dan gunakan kompor agar tetap hangat. Mirabel, kamu selalu ingin pergi berkemah, kan? Hari ini kita akan berkemah di dapur. Keren! Dia selalu tahu bagaimana membalikkan keadaan seperti itu. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak terlalu baik, dengan Ivan di sekitar, rasanya tidak ada yang salah. Sampai... Mira, hal yang paling menyenangkan terjadi hari ini. Jadi ketika aku sedang menyapu jalan-jalan di kota, seorang pria berjas datang kepadaku. Dan singkat cerita, dia ingin mengajakku menjadi model di Amerika. Apa? Amerika? Itu sangat jauh, Ivan. Aku tahu, tapi aku akan menjadi model dan itu berarti aku akan berpergian ke seluruh dunia. Aku akan menjadi seperti burung dan setelah beberapa saat aku akan mengajak kalian ke Amerika juga. Aku ikut senang untukmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Oh, jenius. Kamu bisa menulis surat kepadaku setiap minggu dan jika uangku cukup, aku akan belikan HP agar kita bisa video call sepanjang waktu. Kau berjanji? Aku bersumpah demi hidupku. Ivan meninggalkan rumah beberapa minggu kemudian dan sejak itu hidupku sangat menyedihkan. Tak seorang pun yang menungguku di rumah sepulang sekolah setiap hari. Ibu harus mulai bekerja lebih keras dan aku merasa kesepian dan sengsara. Setiap Sabtu aku berjalan kaki selama 30 menit ke kantor pos berharap mendapat surat dari Ivan. Belum ada surat sayang, aku sudah bilang kau tidak perlu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Begitu ada surat aku akan bergegas dengan sepedaku untuk mengantarkannya. Bagaimana jika kau lupa? Atau kau memiliki begitu banyak pekerjaan dan kau tidak sempat? Jangan khawatir, aku suka jalan kaki, itu menyehatkan. Baiklah, kami punya sepeda tua berkarat di belakang. Kau bisa pinjam untuk ke sini. Tidak ada yang pakai, tolong jangan bilang tidak. Aku sedih melihatmu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Terima kasih banyak Tuan, itu sangat baik. Aku janji suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu. Aku tahu kau akan melakukannya. Aku pergi mengambil sepeda dengan gembira. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa senang tentang sesuatu setelah Ivan pergi. Aku sedang mengayuh sepeda sambil bersenandung lagu favoritku ketika aku menabrak batu yang membuatku kehilangan keseimbangan dan langsung menuju trotoar. Ya Tuhan, aku minta maaf sekali. Sudah lama sekali aku tidak naik sepeda. Sepeda? Kamu menyebut perangkap maut ini sepeda? Sekarang aku harus disuntik tetanus karena benda kotor itu menyentuhku. Aku minta maaf, iya sepedanya kotor, tapi aku rasa kamu tidak akan terkena penyakit apapun. Dan aku harus percaya kata-katamu. Apa kamu tahu apa itu suntikan tetanus? Dengar, aku sudah bilang minta maaf dan aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan dariku. Aku sangat minta maaf, selamat tinggal. Beraninya kau, kembalilah ke sini. Dengan sepeda baruku, aku lebih sering mampir ke kantor pos, tetapi hidup tidak menjadi lebih baik. Karena masih belum ada kabar dari Ivan, dan kemudian pada musim panas itu, aku lulus SMA. Aku tahu ibuku tidak mampu membiayai kuliah, jadi aku mendapat pekerjaan membantu tukang pos mengantarkan suratnya. Suatu hari, aku harus mengantarkan surat ke keluarga Santiago. Mereka adalah keluarga paling berkuasa di kota kami. Rumah mereka adalah istana. Jantungku berdebar kencang di dadaku saat aku meletakkan surat di kotak surat mereka. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara dari pagar tanaman. Aku menoleh dan melihat bocah setan itu. Hei, kau! Bukankah kau gadis yang memukulku tempo hari? Kenapa kau di sini? Satpam! Wah, tunggu. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku tidak mengganggumu sedikit pun.
Kerja? Oh, dengan jebakan maut itu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dan menyakiti orang tak bersalah lainnya. Kemari dan langsung serahkan surat-suratnya padaku. Aku bingung, tapi hey, ini keluarga Santiago. Lebih baik aku menuruti apa yang mereka katakan. Jadi aku masuk ke halaman mereka menemui Diego yang sombong itu. Tapi itu belum semuanya. Setelah itu dia tetap tidak mengizinkanku pergi. Sepanjang sore itu dia menyuruhku menilai lukisannya, memberinya rekomendasi untuk makan malam, memilih nama untuk hewan peliharaan barunya, dan lain-lain. Hal-hal aneh. Kurasa orang kaya memang terkadang kesepian. Dan itu berlangsung setiap hari setelahnya. Astaga, kenapa keluarga Santiago punya begitu banyak surat? Dan setiap kali aku sampai di rumah besar mereka, Diego sudah ada di sana di dekat gerbang menunggu dan menghujaniku dengan ribuan misi sampingan yang konyol. Dia bahkan mengikutiku saat mengantar surat. Apa yang kau lakukan? Terlalu kaya? Kau tidak tahu bagaimana menghabiskan uang dan waktu? Nah, tidakkah kau lihat? Aku menghabiskan semuanya untukmu. Haha, benar, aku tersanjung. Serius, apa kau benar-benar berpikir keluarga kita menerima begitu banyak surat setiap hari? Itu semua surat cintaku untuk membawamu kepadaku. Lalu tiba-tiba dia ingin menciumku, tapi aku menghindarinya. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Orang sepertiku tidak akan menyukai orang sepertimu. Orang tuamu akan menghancurkan hidupku jika kita bersama. Lihatlah aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Kaulah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku, cinta dalam hidupku. Aku membutuhkanmu, percayalah padaku. Oke, dan begitu saja kami mulai berpacaran. Awalnya aku tidak menganggapnya seperti ini, tapi kurasa ketulusannya telah mempengaruhiku. Dia selalu ada di sekitarku, dia memberiku semua perhatian dan kasih sayang yang sudah lama tidak kuterima, yang membuatku merasa tidak sendirian lagi dan aku bisa melewati semuanya berkat cinta kami. Suatu hari aku pulang setelah seharian beraktivitas dan aku menemukan ibu di luar. Semua barang milik kami berserakan di jalan. Bu, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Aku baru saja sampai di sini dan aku melihat orang-orang ini sedang memindahkan barang-barang kita. Aku coba bicara dengan mereka dan mereka mendorongku. Saat kami berbicara, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan kami. Jadi ini gadis yang selama ini membuang-buang waktumu? Lihat rumahnya yang kotor dan miskin. Kau memalukan dan mengecewakan, Diego. Diego, apa yang sedang terjadi? Ayah, kau tidak bisa ikut campur dalam hidupku seperti ini. Baiklah, buat keputusanmu. Putus dengannya atau aku akan menyangkalmu sebagai anakku, bahkan tidak sepeser pun untukmu warisanku. Ayah, itu tidak lucu. Kita akan selesaikan ini. Mirabel, aku hanya bosan dan kau hanya seorang cewek matre. Kita berdua tahu itu. Jadi... Apa? Kau berjanji untuk melindungiku? Maaf sayang, jangan dengarkan itu. Aku akan menjelaskannya besok, oke? Kemudian dia cepat-cepat masuk ke mobil dan mereka pergi. Aku mencoba menghubunginya pagi-pagi sekali, tapi tidak berhasil. Aku menyelinap ke rumahnya, tapi hanya mendengar pembantu mengatakan dia sudah lama pergi ke negeri impian Eropa, melanjutkan kehidupan mewahnya di antara orang-orang mewah seperti yang diinginkan ayahnya. Jadi, pacarku yang katanya penyayang telah meninggalkanku demi uang ayahnya, tapi tanpa perpisahan yang pantas, sementara keluarganya menghancurkan hidupku, membuat kami diusir dari rumah kami sendiri, dan bahkan membuat ibuku dipecat dari pekerjaannya. Aku merasa ingin menyerah. Aku telah kehilangan segalanya. Hidup ini hanya ingin menjatuhkan aku dan aku ingin menyerah. Namun, melihat ibu, aku tidak sanggup melakukannya. Andai Ivan di sini, dia pasti tahu cara memperbaikinya, karena dia tidak pernah menyerah. Benar, aku dibesarkan oleh saudara laki-lakiku yang luar biasa. Dan mungkin sudah waktunya bagiku untuk menyalurkan kekuatannya dan menggantikannya. Menjaga keluarga ini tetap hidup dan sehat sampai dia kembali. Jadi mengesampingkan rasa sakit itu, ibuku dan aku mengumpulkan apapun yang kami bisa. Dan kami meninggalkan kota karena kami tahu keluarga Santiago tidak akan pernah membiarkan kami hidup tenang. Kami tinggal bersama seorang bibi, ibu mendapat pekerjaan lain. Dan aku mulai bekerja sebagai asisten hakim di pengadilan setempat untuk menghidupinya. Suatu hari aku sedang bekerja menjadwalkan rapat ketika aku mendengar suara yang membuatku sangat terkejut. Permisi, apa hakim bisa menemuiku? Ivan? Mira, itu benar-benar kamu. Oh, aku sudah lama mencarimu. Kau meninggalkan kami. Aku menunggumu. Kami menunggumu selama 2 tahun. Maafkan aku, Mira. Aku mencoba menghubungimu, tapi Amerika seperti neraka. Tidak ada kontrak modeling. Aku sampai di sana dan aku bekerja keras. Atasanku melarangku menulis surat untuk kalian. Ketika akhirnya aku bisa menulis surat ke rumah, aku tidak pernah mendapat balasan. Kupikir sesuatu telah terjadi pada kalian, jadi aku pulang 3 bulan yang lalu. Dan sejak itu aku mencari kalian. Mira, hidupku sulit dan kupikir aku juga kehilangan kalian. Maafkan aku, kau sudah pulang sekarang. Kepulangan Ivan membawa kegembiraan ke dalam hidup kami lagi. Tapi dia sangat sedih, dia bukan Ivan yang kukenal. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan depresi. Dan hatiku hancur melihatnya seperti itu. Ivan, kau harus keluar dari situasi ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali menyapu jalan atau kembali ke Amerika dan mulai dari awal? Bagaimana aku tahu keadaan akan berbeda sekarang? Aku belajar bahwa jika kamu mau mewujudkan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Ivan, kita akan pergi ke Amerika. Aku menabung gajiku untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi kita akan menggunakannya untuk ke Amerika.
Kamu benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, dan kali ini akan berbeda karena kamu akan memiliki kami. Tapi bagaimana denganmu? Kamu seharusnya kuliah. Ya, tapi kamu lupa kalau aku seorang jenius. Aku akan selalu menemukan cara untuk mewujudkannya. Oke, ayo kita lakukan. Amerika memang berbeda. Ivan benar-benar mendapatkan pekerjaan sebagai model kali ini. Dan dalam 6 bulan, kami merasa cukup nyaman sehingga ibuku tidak perlu bekerja berjam-jam. Semuanya membaik. Aku melamar beasiswa nasional yang aku menangkan. Dan aku dapat masuk ke sekolah hukum. Aku lulus sebagai yang terbaik di kelas. Dan aku tidak akan pernah melupakan kegembiraan di wajah ibu dan saudara laki-lakiku ketika aku membacakan pidato perpisahanku pada hari kelulusan. Bu, ada klien yang ingin menemuimu. Aku tidak bisa tambah kasus dan aku harus ke pengadilan 1 jam lagi. Dia bersikeras, Bu. Baiklah, suruh dia datang. Mira, benarkah itu kamu? Ya Tuhan, aku melihat di TV kasus besar yang kamu menangkan dan aku tahu aku harus datang menemuimu. Diego, halo, apa ada yang bisa aku bantu? Wah, kau bahkan lebih cantik dari yang aku ingat. Aku ingat. Biar aku hentikan di sini. Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa-masa terburuk dalam hidupku. Cepatlah, apa yang kamu mau? Mirabel, kau tahu aku harus melakukan yang diinginkan ayahku. Dia akan mencabut hak warisku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Apa yang kamu mau? Oke, perusahaanku ada masalah dengan pajak dan kami butuh pengacara yang bagus. Semua orang merekomendasikanmu sebagai yang terbaik di kota ini. Tolong bantu aku, demi masa lalu. Demi? Aku akan meludahinya. Kau gila jika kau pikir aku akan membantumu. Kuharap perusahaanmu bangkrut. Senang mengobrol denganmu tapi aku harus pergi ke pengadilan. Ada tunanganku sedang menungguku di bawah. Selamat tinggal Diego. Kuharap tidak akan pernah melihatmu lagi. Hari ini adalah hari perayaan daerah, atau yang lebih suka ku sebut hari kemenanganku. Lihat boneka plushie besar di sebelah sana? Itu akan jadi milikku. Bersiap, siaga, dan yes, tepat sasaran. Dengan bersemangat ku ambil boneka beruang itu saat tiba-tiba boneka itu tersambar banteng gila ini. Hei, aku memenangkan beruang ini dengan jujur dan adil. Tapi aku melihatnya duluan. Sekarang berikan padaku. Hobbit. Hobbit? Ku tarik beruang itu darinya, tapi akhirnya beruang itu robek jadi 2. Pacarnya menangis dan sekarang aku seperti kain merah baginya. Dia bergegas menuju arahku dan sebelum aku bahkan bisa berpikir lurus, tinjuku mengambil alih. Harus berapa kali ku beritahu padamu, Angie, cewek tak mengangkat tinjunya begitu saja dan membuat masalah seperti itu. Itu pertahanan diri. Dia akan memukulku, Ibu. Aku muak. Ayah dan anak perempuan sama saja. Kenapa ibu bahkan mengungkitnya? Ayah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, jadi biarkan dia tetap jauh dari hidup kita. Bahkan memikirkannya membuat darahku mendidih. Aku berpaling ke arah jendela, menghindari tatapan yang kutahu sedang ibu berikan padaku. Saat kami sampai di rumah, kami mendapati pintu terbuka. Ada yang tak beres. Dengan cepat aku lari masuk ke dalam rumah dan melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu kami. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Semua menyambut pemimpin baru kita. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan kulihat mereka semua menunduk padaku. Angelina, aku sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Aku Nick Mason, tangan kanan Tuan Bruno. Ayahku mengirim Anda ke sini? Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin kami dari organisasi X, mewakili dirinya. Kau pasti sedang bercanda denganku. Selama bertahun-tahun dia tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati. Dan sekarang tiba-tiba dia ingin aku untuk mengambil alih? Dan lihat kalian semua, organisasi ini sepertinya tak ada bagus-bagusnya. Tolong jangan salah paham pada kami. Organisasi X dibentuk oleh ayahmu untuk membantu warga lokal dan berjuang untuk keadilan. Tapi keadaan berubah menjadi buruk, jadi aku khawatir dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Dia ada di penjara? Oh, kepalaku. Berjuang untuk keadilan? Jadi kenapa dia ada di penjara sekarang? Ayahmu mengutamakan keselamatan penduduk lokal di pelabuhan. Karenanya, dia jatuh dalam perangkap musuh. Kau akan paham jika menerima keinginannya dan menjadi pemimpin kami. Walaupun aku tak suka mengakuinya, aku merindukan ayah. Ayah pernah janji akan bolos kerja dan jalan-jalan denganku di hari ulang tahunku. Tapi kemudian ia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan diam selama 6 tahun, hingga saat ini. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Ibu memberiku surat-surat lama dan boneka beruang plushie yang kuminta dibelikan ayah. Ibu menyembunyikannya dariku selama ini, karena dia marah pada ayahku karena selalu mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang bukan urusannya. Ternyata ayah masih peduli padaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Ibu, aku sudah ambil keputusan. Kuharap ibu mendukungku. Jadi, aku dan ibuku melakukan perjalanan panjang ke pelabuhan kota di mana organisasi ayahku beroperasi secara rahasia. Kami berjalan masuk ke pasar, kemudian berhenti di sebuah toko ikan yang besar. Bagaimana bisa suatu organisasi punya markas rahasia mereka di tempat yang sangat ramai? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ingat itu. Aku ingat ayahku juga dulu mengatakan ini padaku saat aku masih kecil. Ini pasti ide gilanya. Nick menuntunku ke sebuah ruangan di belakang toko dan memperkenalkan markas organisasi ini. Jadi ini tempat ayahku biasa bekerja dan dia masih menyimpan topi tua yang sama setelah sekian tahun lamanya? Ayo mulai bekerja.
Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di kota. Tiap malam para pencuri masuk ke toko dan mencuri apa saja yang mereka bisa. Orang-orang kini panik, jadi kita harus mengatasi masalah ini secepatnya. Bukankah ini tanggung jawab polisi? Jika mereka mampu, kita tidak perlu terlibat. Itulah kenapa ayahmu mempertahankan organisasi ini. Sekarang kau harus menetap sementara. Aku telah mengatur akomodasimu dan mendaftarkanmu ke sekolah lokal. Ingat, identitasmu sangat rahasia. Selama beberapa hari ke depan, di jam 5 setiap pagi, Paman Nick membangunkanku membawaku ke pelabuhan dan cerita lebih banyak tentang pencuri. Tapi dia malah ikut lelang ikan sepanjang pagi, bukannya melakukan hal penting. Jadi aku pergi ke tempat lain dan pura-pura bicara dengan para pedagang ikan mengenai perampokan di kota. Di saat itu, ada laki-laki memakai topi yang menutupi wajahnya menabrakku. "Hai Bung, gelang yang bagus, tapi sudah pernah diajari minta maaf?" Hei, santai saja. Kau membuat keributan. Oke, mungkin aku sebaiknya bersikap seperti anak sekolah pada umumnya di sini. Harus bangun sangat pagi untuk pergi ke pelabuhan juga membuatku terlalu lelah untuk belajar apapun. Suatu pagi aku tertidur di tempatku yang biasa saat ada kegaduhan yang membangunkanku. Sekelompok gangster mengganggu seorang anak laki-laki. Bung, aku berusaha tidur di sini. Diamlah pecundang. Oh, mereka macam-macam dengan orang yang salah. Kuambil tongkat pel di sekitar situ dan membuat gerakan keren yang menjatuhkan mereka semua. Lalu menyeret si kutu buku yang terperanjat itu. Dia tak cukup tenang untuk lari menyelamatkan diri. Laki-laki kecil ini Kilian. Sejak hari itu, dia terus membuntutiku dan tak mau tutup mulut soal betapa kuatnya aku. Mengatakan hal-hal seperti, Aku tak bisa bayangkan orang sekecil kami punya kekuatan yang luar biasa. atau, Mereka semua menggangguku tapi kau yang malaikat tidak. lalu, Ayo berteman. aku tak bisa tenang saat ada dia di dekatku. Sementara aku berusaha sendiri, ada panggilan masuk dari Paman Nick. Salah satu toko perhiasan di kota baru saja dirampok. Apa kau bisa bantu? Apa? Ya, aku akan kembali ke markas dan menyusun rencana. Kau bisa andalkan aku. Aku kemudian mengakhiri panggilan dan itulah saat ku dengar bola membentur lantai. Aku berbalik dan di sana ada Kilian. Berdiri di belakangku, terkejut setengah mati. Dia jelas mendengar semua percakapan itu. Jika kau mengucap sepatah kata soal ini ke orang lain, hari berikutnya kau tak akan bangun. Kau dengar aku? Aku bisa membantumu. Aku hafal benar kota ini. Oke, kita bisa berteman atau rekan selama kau tutup mulut. Sepulang sekolah, Kilian dan aku segera menuju lokasi kejadian. Saat berkeliling, kulihat ada benda bersinar di antara kaca yang pecah. Itu pasti dari para pencuri itu. Tapi tunggu, aku sudah pernah melihat simbol D ini di suatu tempat. Aku hendak mengambilnya saat Kilian memegang tanganku, gemeteran. Bro, itu dia yang menyerang kami waktu itu. Gangster itu tiba-tiba mendatangiku. Aku berusaha menghindarinya, tapi akhirnya terjungkal ke belakang. Tiba-tiba ada lengan kuat menahanku dan melindungiku dari pukulan itu. Mamma mia, siapa pemuda kekar tampan ini? Kulingkarkan lenganku padanya dan mengeluarkan bagian dalam diriku yang sedang kesusahan. Oh, pahlawanku, para bajingan ini tak mau tinggalkan aku sendiri. Kumohon selamatkan aku. Aku takut. Macam-macam dengan temanku sekali lagi dan kalian akan mati. Enyahlah. Dia berbalik padaku, memastikan aku baik-baik saja, kemudian pergi. Lewat Kilian, aku tahu kalau namanya Frank, kakak kelas di sekolah kami, dan dia terkenal dengan sikapnya yang dingin dan pendiam. Benar-benar cowok tipeku. Tapi tunggu, bagaimana dengan gelangnya? Aku berbalik ke pecahan jendela yang rusak. Gelang itu tak kutemukan dimanapun. Di sekolah, semua siswa terus membicarakan perampokan baru-baru ini. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kapan semua omong kosong ini akan berhenti? Aku penasaran siapa target berikutnya. Apa kau tak lihat korban terakhir semuanya adalah orang penting di kota? Dan kejahatan semua terjadi di hari-hari polisi tidak berpatroli. Jadi kalau begitu toko perhiasan Graham dan toko butik Holden bisa berpotensi menjadi target berikutnya. Itu masuk akal. Tunggu, Frank? Sekarang karena kau di sini, aku merasa jauh lebih aman. Itu kemungkinan Holden karena Graham sudah menambah sistem pengamanan baru di tokonya. Tolong berhentilah memilih rambutmu seperti itu. Observasi yang bagus. Polisi tak berpatroli ke pelabuhan malam ini, jadi mungkin mereka akan bergerak. Jadi tetaplah diam di dalam. Oke, manis? Oh, tapi si manis ini masih akan memantau toko Holden dan menangkap basah pencuri itu malam ini. 1 jam sudah berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Tepat di saat itu, Nick menerima panggilan telepon bahwa toko Graham baru saja dirampok. Para perampok merusak sistem keamanan dan semuanya sudah diambil. Nick membentakku karena bertindak impulsif tanpa ada bukti yang jelas. Tapi ini terasa sangat mencurigakan. Toko Holden jauh lebih rentan, seolah mereka tahu kami sedang menunggu untuk menyergap mereka di sini. Beberapa hari kemudian saat aku sedang berpatroli di sekitar jalanan perbelanjaan, Kilian memberitahuku bahwa ada pria bertopeng mencurigakan yang menyelinap di sekitar toko Mutiara. Aku segera berlari ke sana, tepat saat dia merusak kunci.
Dalam sekejap mata, ku tendang dia, menjatuhkannya ke tanah. Angelina, ya ampun, apa kau tak apa? Aku mendongak ke atas melihat Frank berlari ke arahku. Si pencuri langsung bangkit, membuatku terjatuh ke belakang, lalu langsung kabur dari lokasi. Tangkap pencuri itu, cepat! Frank dan Killian melesat melewatiku dan mengikuti pria itu. Aku menunggu mereka di pelabuhan, tapi hanya Killian yang kembali. Maaf Angelina, tapi aku harus katakan ini. Ada yang mencurigakan soal Frank. Kurasa dia berada di pihak pencuri. Oh, ayolah. Apa kau cemburu padanya? Bagaimana aku tahu bukan kau mata-mata mereka? Apa maksudmu? Kau sudah bertingkah mencurigakan sejak awal. Kau tak mau meninggalkan aku sedetik pun. Dan ingat bagaimana kau dengar percakapanku dengan Nick? Dan bagaimana dengan waktu kau membuatku yakin kalau Holden Shop adalah target berikutnya? Dan sekarang kau menyalahkan Frank? Kau sangat terikat dengan si brengsek itu. Kulihat dia dengan sengaja biarkan pencuri itu pergi. Saat aku hampir menyusulnya, Frank tiba-tiba berhenti yang membuatku menabraknya. Lalu pencuri itu lolos. Itu tak mungkin. Dia selalu ada untuk membantuku. Akulah yang selalu mendukungmu. Tapi kau hanya melihat penipu itu sebagai pahlawanmu. Lupakan saja. Tunggu, Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini semua sangat membingungkan. Tepat di saat itu, aku mendapat pesan dari Frank memintaku untuk pergi ke tempat camping meteor ini karena dia punya hal penting untuk dikatakan padaku. Oke, ini saatnya untuk mendatanginya dan mendapatkan kebenarannya. Aku bergegas ke sana secepat mungkin hanya untuk mendapati tak seorang pun. Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada tanda menyala yang mencurigakan. Tutup tanda tiba-tiba terbuka dan ada bayangan yang melesat ke arahku. Hei, tenanglah, ini aku. Aku membuka mata melihat Frank di depanku. Dia sudah mengatur tempat ini untukku. Frank tiba-tiba meraih tanganku dan mengaku. Angelina, aku sudah jatuh hati padamu. Aku bertanya-tanya, maukah kau menjadi pacarku? Bersama kita bisa menjadi pasangan berpengaruh. Dengan organisasi X-mu dan klan Darkwalkersku yang mendukung kita. Bagaimana kau tahu kalau aku terhubung dengan organisasi X? Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kau berkeliaran di pasar ikan dengan Nick tua itu. Ingat gelang ini, kau hampir menangkapku saat itu. Kau bajingan bau busuk tak tahu malu. Aku bahkan lebih percaya padamu dibanding Killian. Oh, ayolah. Bukan salahku kau jatuh hati padaku dan mengkhianati sahabatmu. Kau dan aku, kita punya kesamaan. Hanya akan cocok kalau kita jadi tim. Cukup. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah bergabung dengan bajingan sepertimu. Bagaimana kau? Teman-teman, tangkap dia! Dari tenda, bawahan Frank keluar satu persatu dan mengepungku. Lalu secara bertahap memperketat pengepungan. Kita lihat siapa bosnya sekarang. Oh, tidak. Aku jatuh ke perangkapnya. Para berandal itu membawa tali, siap untuk mengikatku. Tapi tepat di saat itu, ku dengar suara mesin mobil mendekat. Apa itu? Killian menuntun Nick dan organisasi X? Dia melompat keluar dari mobil, lari melewati para bawahan itu dan Frank untuk ke tempatku. Angelina, kau baik-baik saja? Kau tak terluka dimanapun kan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tersentuh. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kukira kau marah denganku. Memang, sedikit. Tapi aku tak bisa biarkan kau sendiri. Jadi aku pergi ke Paman Nick. Di balik Killian, Paman Nick dan tim telah meringkus semua perampok dan pemimpin mereka, Frank. Sekarang mereka akan katakan semua rahasia kotor mereka di depan hukum. Ternyata, ayahku hendak mengekspos klan Darkwalker atas perbuatan jahat mereka saat mereka menjebaknya dengan sengaja membuatnya cedera dan menjebloskannya ke penjara. Sejak aku jadi pemimpin baru di X, Frank telah berusaha merayuku supaya dia bisa memanipulasi organisasi. Tapi akhirnya, ayahku terbukti tak bersalah dan dibebaskan. Aku dan ibu menyambutnya pulang dengan tangan terbuka. Ayah sangat menyesal karena meninggalkanmu. Ayah khawatir akan menempatkanmu dalam bahaya. Itu tak apa, Ayah. Ayah pasti juga kesulitan. Maaf karena aku butuh waktu lama sekali untuk menyadari betapa bangganya aku padamu. Aku sangat merindukanmu, Ayah. Ayah sangat terkesan dengan apa yang kami capai untuk organisasi itu. Ia bahkan putuskan untuk membiarkanku terus jadi pemimpin, sementara mendukungku dan mengajariku trik-triknya. Dan aku tahu pasti semua akan baik-baik saja, terutama dengan laki-laki ini di sampingku. Jadi aku sudah lakukan pekerjaan dengan baik untuk membuktikan diri, Lady Boss. Posisi wakil ketua sepertinya cocok denganku. Bukan begitu? Kau pantas mendapat promosi. Bagaimana kalau wakil ketua dan pacar? Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya?
Kembalikan itu. Aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Kathleen tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Kathleen bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Kathleen yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Kathleen menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Kathleen menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Kathleen pastinya tak bisa ikut. Dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai. Ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Kathleen menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi, aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Haha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa Megan, pikiran bahagia, pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Kathleen nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI, tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Kathleen di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar. Dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Hah? Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan, aku akan mengawasimu, Dik. Hari itu akhirnya tiba, dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh.
Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Caitlin mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh, Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Ku berikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyaingi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus. Ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga... Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan. Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Caitlin di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Caitlin tos. Kemudian mereka, kejutan. Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Caitlin jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Caitlin barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik. Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun, dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku.
Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, "Hai semuanya, aku Megan dan aku mengidap thalassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu, bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu, itu motivasimu." Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku. Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu. Bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. "Ada apa?" Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan tiga cewek dalam waktu yang sama. "Apa?" Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik? Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Lagi pula dia itu sepupuku. "Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran." "Sungguh? Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan?" Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. "Oh, Leo, aku baru pemanasan." Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangis si kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan. Hei, aku Sage. Tapi kalian bisa panggil aku penyihir. Toh begitulah semua penduduk kota memanggilku. Orang tuaku mengelola rumah duka bernama Mawar Hitam. Dan beberapa orang yang percaya tahayul menganggap ini pertanda buruk. Beberapa ini maksudku keseluruhan kota. Semua tentang kami itu seram dan aneh. Mau lihat rumah kami? Tempat ini memiliki kesan rumah monster dan terlihat seperti benteng di tengah-tengah lingkungan rumah boneka. Aku sudah berusaha berteman dengan anak-anak lainnya tapi tak pernah berhasil. Jangan makan cookies itu beracun. Terlepas dari itu, ibu dan ayah menganggap pekerjaan mereka berarti dan berusaha keras untuk itu. Ya, mungkin sedikit berlebihan. Kurasa alasan mengapa mereka begitu emosional adalah karena mereka tahu rasanya kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Adik perempuan kuliah hilang, dan itu semua salahku. Kami telah mencarinya kemana saja selama 5 tahun, tapi masih belum ada berita. Itu saat yang berat untuk keluargaku, tapi bukannya menunjukkan dukungan. Para tetangga menyebarkan rumor tak jelas soal hilangnya Lia. Beberapa mengatakan iblis mengambilnya, lalu lainnya mengatakan kami mengorbankannya selama ritual setan. Orang-orang tak berperasaan ini tak pernah mengubah pikiran mereka tentang kami, jadi kami putuskan mengikutinya saja. Inilah kenapa tak ada yang berani menggangguku selama mereka tak mau dikutuk. Aduh! Maaf Nona, kami hanya berusaha menangkap burung itu. Tolong jangan kutuk kami. Yesus, makhluk kecil yang malang itu. Kalau kau sakiti makhluk tak bersalah lagi, akan kuubah kau jadi seperti itu dan lihat apa kau suka dilemparkan batu padamu. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi saat mereka menjerit dan melesat pergi. Dengan hati-hati aku mengambil burung itu keluar dari semak, lalu membawanya ke rumah hutanku. Ini tempat persembunyian rahasiaku jauh di dalam hutan. Aku punya tanaman herbal sendiri di sini untuk sembuhkan binatang terluka. Ini bukan burung liar. Ini bahkan memiliki nama. Pasti punya seseorang. Baiklah Sky, jadi kau suka menyelinap ya? Dunia di luar sana berbahaya. Sebaiknya aku membawamu pulang. Kuikuti alamat di penanda Sky dan membawanya ke sana. Kurasa pemiliknya tak akan senang jika melihat seorang penyihir mengutuknya. Jadi sebaiknya aku tak menampakkan diri. Tak seorang pun ingin berurusan dengan seorang penyihir. Tapi tak peduli betapa menyebalkan atau ketakutannya mereka, aku hanya tak peduli. Punya tempat sendiri, keuntunganku sendiri. Tapi kemudian, entah dari mana, seorang pria menjatuhkan diri duduk di kursi seberangku. Beraninya dia. Aku bisa rasakan matanya mengintip ke arahku. Satu lagi orang bodoh yang ingin menguji keberaniannya. Hei, Sage kan? Kita ada di kelas sastra Inggris yang sama, tapi kalau kau tak tahu, aku Mark. Kenapa aku perlu tahu namamu? Oh, aku
Aku cuma mau. Kalau kau tak ingin kena diare, kelumpuhan saat tidur, atau ruam kulit, jangan pernah bicara padaku. Kemudian aku berbalik untuk pergi, tapi tersandung sesuatu dan terjungkal. Kau tak apa? Ini gila. Siapa memintanya melakukan itu? Lalu aku pulang mendapati kerumunan yang marah di depan rumahku. Suara menyeramkan itu membuat kami terjaga di malam hari. Ilmu hitam macam apa yang kalian praktekkan? Ilmu hitam kalian membuat alat pengeritingku terlalu panas dan membakar rambutku. Pasti ada pengaruh setan yang bermain-main di sini. Ternyata, hal-hal aneh terjadi pada setiap rumah di lingkungan. Jadi, orang-orang yang percaya tahyul ini menyalahkan semuanya pada keluargaku dan bahkan ingin mengusir kami. Kami tak bisa pindah, kami harus menunggu di sini. Untuk Lia. Dia bersama iblis sekarang, dia jelas tak akan kembali. Jadi, pergilah. Jangan pernah membicarakan saudaraku seperti itu lagi. Pergilah dari sini. Kebetulan, terdengar suara gelegar guntur yang keras tepat pada saat itu. Ketakutan, mereka mulai menunjuki dan menyebutku penyihir. Ayo pulang semuanya. Demi keamanan kalian sendiri. Akan kuambil alih dari sini. Pria ini Tuan Thompson, si wali kota. Dia datang dengan tawaran membantu keluarga kami pindah dengan damai. Percayalah padaku, ini demi kebaikan semua orang. Jika dan ketika putrimu kembali, kalian akan diberitahu langsung. Setelah dia pergi, orang tuaku sepertinya sungguh memikirkan soal pindah. Apa yang sudah merasuki mereka? Kami tak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kami harus pergi? Aku tak akan pergi kemanapun. Orang tuaku mungkin lemah, tapi aku tidak. Aku akan menunggu adikku di sini. Dia berjanji akan membantuku merawat makhluk-makhluk malang itu. Dia akan kembali. Hacu! Apa itu? Itu terdengar seperti suara bersin laki-laki. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Kau idiot. Keluar sendiri. Kalian berdua, sekarang. Mereka berdua terlihat tak asing. Benar, mereka Meg dan Nick. Dua sahabat terkenal di sekolahku. Ternyata, mereka juga penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi di rumah Meg. Mereka ingin lihat apa aku sungguh gunakan sihir untuk menyebabkan semua itu. Kami tak menyangka akan melihatmu menyembuhkan hewan di sini. Kenapa kau biarkan orang-orang mengira kau ini penyihir? Mereka boleh panggil aku penyihir, alien, atau apapun. Aku tak peduli, selama mereka biarkan aku sendiri. Aku benci saat orang-orang menggangguku, yang mana kalian berdua sedang lakukan. Berhenti mengikutiku dan jangan pernah datang ke sini lagi. Tapi mereka tak beranjak. Sebaliknya, Meg memberitahuku soal mawar hitam yang selalu muncul di lokasi. Tentu saja itu mengingatkan penduduk kota akan keluargaku. Nick mengira itu tak masuk akal. Maksudku, jika itu memang kami, kenapa kami membuatnya begitu jelas? Seseorang jelas berusaha menjebak kami. Itu dia. Jika kutemukan orangnya, keluargaku bisa hidup di sini dengan damai lagi. Kita akan selidiki bersama. Kita bisa tangkap orang jahatnya dan jadi pahlawan seperti kelompok detektif. Sepertinya kau terlalu banyak menonton Scooby-Doo dan kenapa kalian tak takut padaku? Sebenarnya aku bisa menjadi Daphne yang keren. Dan ayolah, kami baru melihatmu memberi makan kucing. Bahkan jika kau memang penyihir, kau pasti tipe yang baik hati. Hari berikutnya, aku hendak turun ke bawah saat ku dengar suara berceloteh. Ada para penduduk yang marah itu kembali. Aku hendak menakuti mereka pergi, tapi kulihat orang tuaku dengan hangat menyambut. Meg dan Nick, ini pertama kalinya aku punya teman main ke rumah, jadi orang tuaku bersikap berlebihan. Dengan segera kutarik yang kusebut teman ini keluar dari rumah. Kurasa menggangguku sudah menjadi hobi kalian ya? Kami tak tahu lagi bagaimana menghubungimu. Oh ya, kami ingin kenalkan kamu ke ahli IT. Dia sudah setuju membantu kita. Kemudian tiba-tiba, seorang laki-laki berdiri di belakang semak mawar hitam dan menyapaku. Bukankah itu laki-laki dari perpustakaan itu? Ini Mark, anggota terbaru dari kelompok kita. Senang ketemu lagi denganmu. Kuharap kau ingat namaku kali ini. Jadi, si Mark ini sungguh serius soal ini. Dia sekarang memberitahu Nick dia bisa mendapat data dari semua kamera di lingkungan, yang terdengar seperti bahasa alien bagiku. Lihat, jenius teknologi kita temukan sesuatu. Mark ini hebat, ya kan, Sage? Kurasa? Seseorang meretas jaringan rumah-rumah ini dan sebabkan peralatan listrik mereka rusak. Dan setiap malam tepat pukul 11, kamera akan terputus. Tak lama, cukup untuk seseorang letakkan mawar hitam di lokasi tanpa diketahui. Bisakah kau lacak alamat IP hacker itu? Ya, dan juga titik koordinat mereka. Itu rumah Clara? Tunggu, Clara? Si ratu drama yang selalu mempermainkan segala sesuatunya tentangku? Apakah dia sebenci itu padaku sampai menargetkan seluruh keluargaku? Kami menemui Clara untuk berbicara secara pribadi, tapi dia datar menyangkal semuanya. Apa yang salah dengan kalian? Apa kalian dihipnotis untuk menjadi budaknya? Berkediplah 2 kali jika butuh bantuan. Kami punya buktinya. Kau tak bisa lolos dari hal ini. Apa kau mengancamku? Ini ilegal. Aku akan memberitahu ayahku soal ini. Kau pikir kau ini penting hanya karena ayahmu wali kotanya? Cukup penting bagimu untuk berhati-hati. Dia adalah putri wali kota? Kenapa bersikap sombong begitu? Semua orang di sekolah ingat bagaimana dia permalukan dirinya sendiri tahu kalau setelah Mark menolaknya. Kalian mungkin tak tahu ini, tapi Mark cowok paling populer di antara para cewek di sekolah kami.
Tak masalah. Aku tak tertarik dengan cewek-cewek seperti itu. Kau bahkan tak perlu menjelaskan dirimu sendiri padaku. Aku bahkan tak peduli. Suasana seketika menjadi canggung yang aneh. Nah, sekarang satu-satunya cara membuntuti Clara dan menangkap basah dia. Tapi kita sudah duduk di sini selama sejam dan tak ada apapun yang terjadi. Skema pengintaian ini sangat konyol. Aku hendak beranjak saat Mark menghentikanku. Seseorang keluar dari rumah Clara. Kena. Masih mencoba menyangkal sekarang Clara? Mark melepas maskernya, tapi siapa pria ini? Dia akhirnya meloloskan diri, kemudian menyerang Mark lalu lari kabur. Kami hendak mengejarnya saat Mark berteriak kesakitan. Meg dan Nick menyuruhku membawa Mark pulang sementara mereka mengejar pria itu. Aku membawanya pulang. Rumah ini terlihat sangat familiar. Oh, ini adalah rumah pemilik Sky, burung yang kuselamatkan. Mark menjelaskan dia sudah melihatku membawa pulang Sky, dan terkesan dengan catatan cara merawat lukanya. Aku tahu semua orang salah paham terhadapmu, jadi aku ingin berterima kasih dan menjadi temanmu. Aku bukan seseorang yang bisa berteman. Kemudian aku cepat-cepat pergi. Hari berikutnya, Mark membantuku mengatur pertemuan dengan Clara di kafe di mana dia bekerja. Saat Clara mendengar tentang pria yang keluar dari rumahnya kemarin malam, dia tampaknya terguncang dan berkata kalau dia mungkin salah satu staf ayahnya. Namun, saat Meg meminta bantuan, Clara menolak. Kami menemui jalan buntu lagi, tapi Mark bilang dia sudah punya solusinya. Sebelum dia bisa memberitahu kami, pemilik kafe muncul dan memberitahuku kalau hal seram itu terjadi dan memintaku pergi. Patung suci simbol kota telah dirusak dan mereka temukan mawar hitam lagi di lokasi. Meg dan Nick segera menyela untuk membelaku, tapi dia tak dengar. Dia juga melarang Mark nongkrong denganku, jika tidak dia akan memecatnya. Pergilah sekarang. Lihat, aku tak pandai berteman, aku hanya membawa masalah bagi mereka. Aku berlari menjauh agar tak ada yang bisa melihatku menangis. Tapi, tiba-tiba, tangan seseorang mencengkramku. Lalu menarikku ke bus begitu sampai di perhentian. Mark, apa yang kau lakukan? Dia akan memecatmu. Aku keluar. Bos macam itu tak bisa memecatku. Ini semua salahku. Tak masalah, aku punya banyak pekerjaan. Pelayan, dog walker, bahkan mengasuh anak. Asal jadi uang. Untuk apa uang itu? Bus ini akan membawa ke jawabannya. Kami turun di perhentian terakhir, sebuah panti asuhan. Jadi, Mark mendonasikan uang yang dia hasilkan ke para yatim piatu. Berjanjilah kau akan tunjukkan pada mereka sisi baikmu yang asli. Awalnya aku tak yakin aku bisa, tapi perlahan aku mulai terbuka pada anak-anak manis ini. Tiba-tiba, kulihat sosok tak asing sedang mengawasi anak-anak yang sedang bermain dari kejauhan. Apa itu? Lia? Adikku? Ternyata, 5 tahun lalu, ada anak hilang ditemukan tersesat di dekat perhentian bus. Dia sangat ketakutan sampai tak ingat apapun tentang keluarganya. Dia cuma katakan beberapa patah kata seperti pemakaman atau orang mati. Jadi para biarawati mengira orang tuanya sudah meninggal dan membawanya masuk. Selama di sini dia tak bisa berbaur dengan anak-anak lainnya. Melihat bagaimana Lia menolak orang lain, kulihat diriku sendiri di dirinya. Tak seharusnya dia jalani hidupnya dengan cara yang sama sepertiku. Aku lalu menelpon orang tuaku dan mereka langsung datang menjemput kami. Astaga, pastinya itu adalah reuni penuh air mata abad ini. Terima kasih banyak. Kami menemukan Lia berkat kamu. Lega bisa membantu. Tapi bukan hanya itu, aku punya hal lain untuk kutunjukkan padamu. Karena ternyata, Mark menyadap telepon Clara di kafe. Merekam panggilan teleponnya ke ayahnya, mengeksposnya sebagai pelaku di balik kemalangan kota. Ternyata Pak Wali Kota ingin bangun mal perbelanjaan, tapi ia butuh bersihkan ruang untuk itu. Dengan nama buruk keluargaku, ia memainkan trik seram ke penduduk kota untuk menakuti mereka agar menjual rumah mereka dengan harga murah. Saat Clara tahu kebenarannya, ia mohon ke ayahnya agar menghentikannya. Tapi ia menolak. Meg dan Nick memposting rekaman itu di internet, menyebabkan kemarahan di kota kami. Polisi menangkapnya, dan nama keluarga kami jadi bersih. Semua tetangga meminta maaf pada keluargaku karena membiarkan takhayul membutakan mereka. Orang tuaku jelas tersentuh, jadi mereka memaafkan mereka semua dan mengadakan sebuah pesta. Jadi, keluarga kami berkumpul. Tak hanya kutemukan adikku, tapi juga 3 teman baik. Ya, mungkin 2 teman baik dan 1 yang lebih dari sekedar teman. Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu. Kejam. Kaki digips bukankah hukuman? Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja. Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya. Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak.
Jauh-jauh dari Mesir? Itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah. Menyayangimu ayah. Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Blake. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas, tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi, karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum. Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Ya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah. Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama. Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird. Cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh, tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja, seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana, ngomong-ngomong, itu sungguh menyeramkan. Ya, benar, seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Blake masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hei! Apa maksudmu, hei? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Blake. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Blake marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Blake yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja, bagaimana bisa kau dan Blake jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal. Aku bisa paham sekali dengan kondisinya. Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk, karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya, saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu?
Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabel. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabel. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim, tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini? Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak. Aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabel, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku? Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Blake di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Blake memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk. Ayo bersikap beradab, kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua, aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Blake mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam, tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabel. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu aku bisa membuatmu percaya akan cinta? Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira, aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan? Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu, itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura.
Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala. Tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba, sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja, dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Phew, itu sungguh gila. Nyonya Jones, ibu Tim, berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata. Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta. Anda benar, cinta tak pernah salah, dan Tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjukkan Lex di mana dia akan tidur. Kau sungguh sangat berani. Bersikap heroik di luar tadi terlepas dari semua kondisimu. Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku kalau bukan demi... Kalau demi apa? Aku menyimak. Demi kamu. Aku minta maaf aku bersikap berlebihan. Bayangan menjadi pasangan tua yang membosankan yang saling benci menggangguku. Tapi kemudian kusadari, jika kita bersama, kita tak harus seperti itu. Kita bisa seperti keluarga Cunninghams. Itu tak terdengar terlalu buruk ya kan? Kurasa tidak. Esok paginya aku terbangun oleh telepon orang tuaku. Mereka sungguh menepati janji mereka kali ini. Ibuku menjelaskan bahwa ia mengira ayah ada di rumah untuk menjagaku. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengira ibu hanya pergi karena marah dan akan segera kembali. Jadi mereka sungguh peduli padaku. Mereka hanya kurang baik dalam menunjukkannya. Mereka tetap bersama karena menganggap itu yang terbaik bagiku. Tapi ketegangan dan pertengkaran yang tak kunjung usai menggerogoti kami dari dalam. Insiden ini telah membuka mata mereka, jadi mereka setuju untuk bercerai dengan baik-baik sambil tetap merawatku bersama-sama. Aku akhirnya terbebas dari gips. Tapi sebenarnya aku bahkan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari keyakinan baru akan cinta? Apa itu karena aku telah menyadari bahwa cinta sudah ada di sekitarku selama ini? Aku sendiri juga tak yakin, tapi siapa yang peduli? Alex dan Timothy undur diri. Hai guys, namaku Lia. Tipe cewek kutu buku dan penggemar berat es. Aktor paling berbakat, brilian, dan hebat yang pernah ada. Namun sebagai pusat perhatian, aku mengubah diriku menjadi Aubrey Fern, bintang glamor dari film terkeren saat ini. Follow Me Crush dengan S yang asli. Bagaimana mungkin? Ya, aku sangat beruntung. Hari itu, aku sedang berjalan dari kampus saat tiba-tiba aku merasa seseorang mengikutiku. Pria misterius ini pasti merencanakan sesuatu yang tak baik. Jadi aku mengubah ruteku melewati gang bau ini berusaha lolos darinya. Tapi dia tetap gigih dan mengejarku.
Kalau begitu, kau memilih kematian. Saat dia hanya berjarak 3 meter, ku ambil keranjang sampah dan melemparnya di kepalanya. Mengambil tongkat golf di dekat situ dan mulai memukul tanpa henti. Dasar kau bajingan, kau macam-macam dengan cewek lugu tak berdaya yang salah. Stop! Siapa yang kau bilang bajingan? Aku ini manajer artis. Aku dari Moon Entertainment. Tunggu, Moon Entertainment? Seperti label manajemen milik S? Lalu kenapa kau tak bilang? Ternyata namanya Grayson. Dan dia tak di sini untuk suara malaikatku atau gerakan tariku yang karismatik. Tapi coba tebak. Karena wajahku. Pria ini pasti komedian. Beberapa hari yang lalu kau memakai filter kembaran selebriti di TikTok dan hasilnya adalah Aubrey Verne, artis yang ada dalam manajemen kami, betul? Ya? Sebenarnya Moon Entertainment yang membuat filter itu. Kami mencari seseorang yang mirip Aubrey untuk menggantikannya. Oke, aku pasti memukul kepalanya terlalu keras. Sebaiknya aku segera menyingkir darinya. Tapi dia langsung menangkapku dan segera memindahkanku ke kantor pusat perusahaan. Bahkan CEO-nya sendiri datang untuk menyambutku. Mereka benar-benar serius soal aku menggantikan Aubrey. Seluruh identitasnya. Rupanya aktris itu menganggap dunia hiburan terlalu membuat stres dan memutuskan berhenti. Tapi dia adalah salah satu wajah utama perusahaan, jadi mereka tak bisa membiarkannya menghilang begitu saja. Entah dari mana, pintu terbuka dan masuklah Ace. Dia langsung menuju ke arahku, sangat perhatian, lalu dengan lembut mengusap hidungku hingga kering dengan lengan bajunya sendiri. Jadi, ini yang akan ku pacari? Aku tak sabar untuk itu. Apa? Pacaran? Itu benar, Lia. Aku sudah memberi pernyataan kalau S dan Aubrey pacaran. Orang-orang akan heboh. Sebagai Aubrey yang baru, kamu akan mendapat kesempatan langka untuk menjadi pacar S. Tentu saja hanya berpura-pura. Tapi sepertinya dia tertarik denganmu. Aku rasa aku baru saja mendapat jackpot. Ini dia Aubrey 2.0. Hari berikutnya, aku datang di salon kecantikan terkemuka untuk mendapat makeover artis. Mulai dari kilau rambutku hingga ukuran pori-poriku, semuanya harus tanpa celah. Dan kalian tak akan percaya berapa banyak baju desainer dan perhiasan yang boleh ku coba. Aku terlihat seperti $1 juta. S akan kaget saat berikutnya bertemu denganku. Kau mungkin terlihat seperti Aubrey, tapi kepribadianmu perlu dilatih. Astaga, siapa yang meludahi kopimu pagi ini? Sebaiknya kau berbenah, karena aku akan pindah ke rumahmu. Apa? Tak mau. Kau dan mulut berbisamu harus 3 meter jauhnya dariku. Atau aku panggil keamanan. Coba tebak Nona Diva. Tersebut dalam kontrak kalau manajermu alias aku harus mengawasimu sepanjang waktu, supaya kau tak membocorkan apapun yang jadi rahasia. Kau menggertak. Oh ya? Aku menatap kontrak itu, terlalu kaget untuk bicara. Kenapa ku tanda tangani tanpa membaca terlebih dahulu? Pria itu mimpi buruk. Dia bahkan pura-pura jadi siswa pertukaran pelajar Italia dan mengikutiku masuk kelas. Anehnya, semua cewek-cewek di kampus memuji aksen palsunya. Sei un porco. Aku tak tahu mana yang lebih menyedihkan, aksen Italianya atau kalian yang sungguh terpesona akan itu. Cewek ini tak bisa menerima candaan. Kalian tak boleh menyentuh wajahku. Kontrakku menyebut itu bernilai. Sebelum aku sempat berkata lagi, Grayson menyeretku pergi seperti boneka kain. Terlepas dari hal itu, hidup sebagai Aubrey itu luar biasa. Aku bisa muncul di banyak sekali sampul majalah, menghadiri banyak acara eksklusif, dan membintangi komedi romantis yang paling ditunggu tahun ini. Dan kalian tahu apa bagian terbaiknya? Ada S tepat berada di sisiku. Bayangkan menjadi sedekat ini dengan idolamu setiap hari. Kau bisa benar-benar jatuh hati padanya. Tapi jangan khawatir, orang-orang masih akan mengira kau cantik selama kau tahu bagaimana berpose di depan kamera. Suatu kali ku dengar S mengatakan bahwa tipe idealnya adalah gadis dengan kulit yang sehat dan terkena sinar matahari. Jadi kupikir aku harus mencoba tanning. Tapi ketika aku sampai di lokasi syuting hari berikutnya, semua orang tertawa padaku, mengatakan aku terlihat seperti cumi setengah kering. Ini sangat memalukan. Pasti Grayson senang sekali mengolokku. Tapi sebaliknya dia bergegas meletakkan jaketnya di atas kepalaku untuk menutupiku. Kenapa kau berusaha keras demi si narsis itu? Kau tampak konyol. Kurasa dia tampak imut, hanya perlu sedikit blending. Itu S, dia membelaku. Wajahnya yang tampan tiba-tiba jadi sangat dekat denganku. Mau pergi kencan denganku malam ini? Ya, 1.000.000 kali ya. Aku segera pulang setelah kerja, menghapus lotion tanning bodoh itu, lalu bersiap secepat kilat. Kita bertemu di restoran Privat Inn lantai 32 dari sebuah gedung mewah. Dan di sanalah S, bintang yang bersinar paling terang di antara lampu kota menungguku. Dia bersikap sangat lembut dan manis. Kami bersenang-senang. Matanya yang indah menatapku seolah hendak mengatakan sesuatu. Sesuatu yang manis, aku bisa merasakannya. Saat kilauan datang entah dari mana, menyilaukan kami. Paparazzi? Bagaimana bisa ke sini? Aubrey, apa ini benar kau di foto itu? Bagaimana rasanya diselingkuhi? Mereka membicarakan apa?
Kemudian ada tangan kuat yang tiba-tiba mencengkeram pinggangku dan menarikku keluar dari kerumunan ramai. Itu Grayson. Aku tak pernah merasa sebahagia ini melihat wajah pemarahnya. Kami masuk ke dalam van dan Grayson menunjukkan kami artikel diriku yang mencium pria asing di sebuah resor pantai. Apa? Ini pasti editan, kita harus meluruskan ini. S tak mendengarkan kata-kataku. Wajahnya berkedut-kedut karena marah. Apa kau tahu bagaimana ini bisa mempengaruhi karirku? Aku diselingkuhi? Itu menjadikan sekali. Minggir, aku harus keluar. Aku tak bisa bersamamu sekarang. Dia membanting pintu, lalu bergegas pergi. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tak pernah melihat sisi menakutkan dan kejam darinya sebelumnya. Jangan pedulikan dia terkadang bisa jadi sangat menyebalkan. Akan kubelikan kau es krim lalu kita pulang, oke? Kata-kata Grayson menghiburku. Jujur, aku tersentuh dengan cowok jenis bertangan dingin tapi berhati baik ini. Grayson berusaha keras melindungiku dari reaksi publik, tapi percuma. Karena Moon Entertainment membiarkan rumor palsu itu menyebar seperti api liar. Sekarang Aubrey alias aku jadi omongan jelek di mana-mana. Wanita nakal, murahan, beberapa bahkan mengatakan aku ini noda dalam karir S. Cukup sudah, aku tak bisa lakukan ini lagi. Aku masuk ke ruang kerja CEO, bersiap untuk menyampaikan pendapatku, tapi dia malah bersantai dengan S. Lia, tepat orang yang sedang kucari. Aku hendak membuat pengumuman kalau Aubrey bukanlah orang yang ada di foto itu. Dan kau dan S masih saling mencintai. Tidak, terima kasih. Aku kesini untuk berhenti. Tekanan ini terlalu berat. Sekarang tenang dulu. Mungkin perjalanan menyenangkan ke kota cinta akan membuatmu tenang, ya kan, S? Tentu saja biarkan staf memperbaikinya sementara kita beristirahat dan mungkin untuk saling mengenal lebih dekat. Ayo, kuantar kau pulang. Terakhir kali kami bertemu, S bertindak gila. Dan sekarang dia bersikap manis bagai gula. Seperti Jekyll dan Hyde. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di tepi sungai dan menoleh ke arahku. Lia, aku salah telah melampiaskannya padamu. Aku tak pernah menghadapi tekanan besar seperti itu sebelumnya dan aku kehilangan akal sehatku. Dan apa kau tahu? Malam itu aku hendak bicara dari hatiku. Aku mencintaimu, Lia. Dia menarikku untuk mencium. Itu sungguh di luar dugaan. Aku bahkan tak tahu harus berpikir apa. Tapi kemudian dia membuka matanya dan menatapku. Sangat jatuh hati dan tak bisa menolaknya. Sayang, aku tak sabar untuk berada di Paris bersamamu. Ini semua yang aku idam-idamkan, ya kan? Malam itu, Moon Entertainment akhirnya membersihkan rumor itu. Tak hanya itu saja, fotoku dan S berciuman menjadi tajuk utama. Bagaimana bisa mereka mendapat foto ini? Paparazzi itu sangat licik. Aku sangat bingung dan entah kenapa aku terus memikirkan tentang Grayson dan bagaimana perasaannya jika mendengar berita ini. Aku mendatangi atap dan melihatnya sedang duduk sambil merenung. Hei, apa kau belum dengar? Mereka sudah membersihkan skandalku. Ingat, itu bukan skandal mulia. Jangan biarkan Moon Entertainment memanipulasi hidupmu. Kau tak mempercayai mereka? Ya, dan aku juga tak mempercayai S juga. Ini tak ada hubungannya dengan S. Dia sekarang sungguhan jadi pacarku. Ditambah lagi, kami akan ke Paris untuk liburan romantis. Grayson menghela napas panjang. Kurasa dia hanya berusaha melindungiku dari perusahaan, tapi dia tak perlu melindungiku dari S, ya kan? Dia masih tetap pergi bersama kami ke Paris dan tetap berada di latar belakang dengan wajahnya yang sedingin batu. Aku menikmati momen ini dengan S, dan saat kami jalan-jalan bersama, sekelompok penggemar menyadari kehadirannya dan mengerubungi kami. Salah satunya bahkan menahannya, menangis seperti orang gila. Ace, apa kau tak merindukanku? Kau janji. Apa yang kau bicarakan? Tinggalkan aku sendiri. Dia mendorong gadis itu ke samping lalu keluar dari kerumunan. Aku berusaha mengikutinya tapi ada tangan yang tiba-tiba meraih tanganku. Seorang gadis yang menutupi wajahnya di balik masker dan sepasang kacamata hitam. Dia menyelipkan USB ke tanganku dan berkata, "Rahasia paling kelam S ada di dalam sini." Kau menakutiku, apa maumu? Gadis itu berusaha menjawab tapi Grayson menyela di antara kami dan menarikku pergi. Kami berlari dan terus berlari di bawah terik matahari musim semi di Paris. Kenapa momen unik ini seperti jauh lebih romantis daripada yang kualami dengan S, idolaku? Apa mungkin kalau aku jatuh hati pada Grayson? Grayson membawaku kembali ke hotel, tampak muram saat dia berbalik untuk pergi. Di saat itu, kusadari aku tak ingin dia pergi. Dia satu-satunya yang memahamiku dan membantuku jalani kehidupan ganda yang gila ini, bukan S. Dia dan kehidupan selebritinya tak cocok denganku. S lebih baik tak bersamaku yang menghalangi ketenarannya. Grayson sudah coba memperingatkanku berulang kali. Mungkin gadis bermasker tadi tahu sesuatu? Kutancapkan USB itu ke laptopku, dan sebuah video muncul di layar. Ini bukti kalau Moon Entertainment memanipulasi media selama bertahun-tahun untuk menutupi kehidupan pribadi S yang penuh skandal. Peristiwa gelap yang kami sebagai penggemar tak pernah lihat sebelumnya. Masalah dengan amarahnya, problem minumnya, skandal perselingkuhannya. Aku menggulir ke bawah dan melihat lusinan foto dengan gadis-gadis yang berbeda berciuman. Dan mereka bukan hanya sembarang gadis tapi penggemarnya sungguhan, aku kenal mereka. Lihat, ini gadis yang menangis sore ini. Dan yang ini adalah admin terkenal dari salah satu situs penggemarnya. Ini sulit dipercaya. Dia sudah mempermainkan seluruh penggemarnya untuk hal bodoh.
Tepat di saat itu, ku dengar suara erangan dari balkon. Seseorang berusaha memanjat masuk ke kamarku. Tunggu, itu orang asing yang memberiku USB. Yang ku tahu dia bisa saja penguntit berbahaya. Mengingat semua bukti ini yang entah dia punya, panik ku ambil USB itu langsung lari ke kamar Grayson untuk minta bantuan. Pintunya terbuka tepat saat penguntit itu mendatangi kami. Dia menyembunyikannya di balik punggungnya dan menghadapi gadis gila bermasker itu. Jangan bergerak atau kau akan berakhir di penjara saat ini juga. Gadis itu berhenti, tangannya terangkat di udara. Di saat kami membuka penyamarannya, aku sangat terkejut. Itu adalah Aubrey. Aku tahu ini kelihatannya gila, tapi tolong dengarkan aku. Apa yang kau lihat di USB itu adalah kebenarannya. Manajer S yang memberiku itu. USB apa? Bukankah kau memang meninggalkan industri ini? CEO bahkan menyuruh semua staf menghapus kontakmu dan pada dasarnya menghapus keberadaanmu. Ular itu sudah membohongimu selama ini. Aku tak keluar. Aku hanya ingin sedikit waktu istirahat untuk mengatasi kesehatan mentalku. Jadi aku menjalani digital detox sebentar. Saat aku kembali, aku mengetahui kalau aku sudah dipecat tanpa alasan dan digantikan dengan orang yang serupa. Aku sangat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa. Untungnya, manajer S menghubungi untuk membantuku. Dia sudah menyaksikan wajah asli S dan membencinya. Tapi Moon Entertainment sudah menjebaknya dalam kontrak yang akan berakhir hingga tamatnya karir S. Tak mungkin baginya keluar hingga saat ini. Manajernya diam-diam mengumpulkan dan mengirimiku bukti ini lalu menyuruhku untuk mendatangimu. Karena kau juga salah satu korban mereka sama seperti kami. Astaga, ini sungguh kacau. Kau tahu kemana dia pergi setelah pertemuan kita sore ini? Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung saat dia menunjukkan sebuah video S bermesraan dengan salah satu gadis di pesta sebelumnya. Bagaimana dia sangat tak tahu malu. Apa kami para penggemar seperti orang bodoh baginya? Tak perlu ragu-ragu lagi. Aku akan jatuhkan si brengsek ini atas nama para penggemarnya yang setia. Aku terus berperan menjadi pacar S baik di dalam film maupun di dunia nyata. Sementara Aubrey memakai identitasku untuk mencari pekerjaan paruh waktu sebagai staf monitor di Badan Penyiaran Nasional yang mengatur Movie Sensation Award tahun ini. Tak mungkin S tak akan datang karena dia dinominasikan sebagai pemeran utama pria terbaik. Pria malang, dia tak tahu apa yang disiapkan untuknya. Dan itu si Aubrey dengan bantuan Grayson bahkan tak ada yang memperhatikan kalau kami sudah bertukar tempat lagi. Aku juga berhasil dapatkan untuk Aubrey posisi host penghargaan tahun ini. Sekarang silakan duduk karena pertunjukan telah dimulai. Dan pemeran utama pria terbaik jatuh kepada S. S yang klasik memainkan aksi terkejut dan emosionalnya saat naik ke atas panggung. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungannya. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Yang benar saja, sekarang mic mati, lampu mati. Inilah acara puncak malam ini. Wajah asli S sebagai penipu wanita. Semua orang terkesiap dan mulai berbisik-bisik. Kusorotkan lampu ke arah penonton dan seorang gadis berdiri. Aku salah satu gadis di foto itu. Dia bilang ke semua gadis kalau dia dan Aubrey hanya berakting untuk publisitas. Jadi kami mau berkencan dengannya diam-diam. Aku pernah jadi fotografernya dan dia berteriak-teriak padaku 20 menit karena aku tak mendapatkan sudut yang bagus. Aku seorang bartender di bar yang sering dikunjunginya, di mana dia sering mabuk, memukul gadis, dan mulai berkelahi dengan orang asing setiap hari. Para penonton mulai mencemooh dan melempari S. Hal terbaiknya adalah seluruh peristiwa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tak akan ada lagi yang akan tertipu oleh si brengsek ini, yang artinya pekerjaanku di sini selesai. Aku keluar dan melihat paparazzi dan para penggemar mengurumuni Aubrey. Ia menanganinya dengan anggun dan terlihat mudah. Pusat perhatian bukan untukku dan itu tidak masalah. Aku senang bisa kembali jadi gadis normal yang tak perlu peduli dengan opini publik. Bagian terbaiknya aku bisa kencan dengan pacar manajer idolaku di sebelah sana. Aku punya ide makan malam rumahan lezat untuk merayakan rencana kami yang sukses. Dan juga 1 bulan hari jadi kami. Bagaimana menurut kalian?